Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak semua, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang telah diturunkan kepada kita. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengarahkan kita, yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, sehingga kita bisa menuntut ilmu dengan tenang dan nyaman seperti yang kita rasakan saat ini. Baik anak-anak semua, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Baik anak-anak semua, tentunya dalam pembelajaran itu kita harus mempunyai tujuan. Dalam pembelajaran kali ini ada tujuan yang ingin kita capai bersama. Yang pertama yaitu melaksanakan zakat fitrah dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, memahami ketentuan zakat. Bapak harapkan nanti setelah kita mengikuti pembelajaran ini, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bapak, kalian dapat melaksanakan dan tujuan kita bisa tercapai. Baik anak-anak semua, sebelum Bapak lanjut kepada materi, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semua. Ada dua pertanyaan pemantik yang ingin Bapak ajukan kepada kalian. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat berita atau menyaksikan secara langsung peristiwa kelaparan, kurang gizi, pencurian, dan kasus lainnya yang disebabkan oleh kesenjangan sosial? Kedua, tahukah kalian apa yang menyebabkan peristiwa itu bisa terjadi? Silakan anak-anak semua tuliskan jawabannya di kertas lembar, kemudian pada akhir sesi nanti silakan dikumpulkan ke Bapak. Ya, satu lagi. Bagaimana agar peristiwa tersebut dapat dikurangi dan masyarakat menjadi sejahtera? Baik anak-anak semua, sekarang kita lanjut pada materi pokoknya. Ada yang tahu apa itu zakat? Sekarang kita bahas apa itu zakat. Secara bahasa, zakat artinya menyucikan. Kemudian secara istilah, zakat adalah salah satu rukun Islam yang berkaitan dengan harta yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Kenapa kita harus berzakat? Baik, ini alasan-alasannya. Yang pertama, kita harus tahu jenis-jenis zakat. Yang pertama ada zakat mal, yang kedua ada zakat fitrah, dan yang ketiga ada zakat profesi. Apa itu zakat mal? Zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, perniagaan, peternakan, rikos, dan hasil pertanian. Kemudian yang kedua zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini sering kita dengar pada waktu bulan Ramadan. Nah, apa itu zakat fitrah? Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri. Jadi anak-anak sekalian, zakat fitrah ini wajib ditunaikan bagi kita semua umat muslim yang mampu secara materi. Yang terakhir ada zakat profesi. Zakat profesi yang dikenakan kepada para profesional seperti dokter, guru, dan tenaga-tenaga profesional lainnya. Apa hukum zakat? Nah, ini alasannya kenapa kita harus berzakat. Jadi zakat itu hukumnya wajib bagi muslim yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Syarat-syarat wajib zakat. Berikut adalah beberapa syarat wajib zakat. Nah, ini bagi muslim yang sudah memenuhi syarat ini, maka dia wajib untuk berzakat. Yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh atau dewasa, dan yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima milik penuh al-mik, yang keenam mencapai nisab, dan yang ketujuh
berlalu 1 tahun atau haul. Nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap muslim, harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Beberapa contoh nisab zakat. Yang pertama ada emas. Emas itu nisabnya 85 gram. Zakatnya 22,5%. Dan yang kedua, ada perak. Nisabnya itu 624 gram. Zakatnya 2,5%. Yang ketiga, perniagaan setara dengan nilai nisab emas, sama perniagaan dengan emas nisabnya. Hasil pertanian nisabnya 750 kg beras, zakatnya 10%. Apabila tidak ada tambahan biaya pengairan, dan 5% apabila ada tambahan biaya pengairan. Kemudian peternakan nisabnya itu per ekor, berbeda setiap jenis binatangnya. Dan yang terakhir ada harta temuan atau rikos, zakatnya itu 20% dari harta yang ditemukan. Lanjut, bagaimana perhitungan zakat? Ya, jumlah zakat bervariasi tergantung pada jenis harta. Berikut contoh perhitungannya. Untuk zakat mal bervariasi tergantung dari jenis harta dan nilai harta yang mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun. Kemudian ada zakat fitrah. Untuk zakat fitrah ini perhitungan zakatnya itu adalah 1 soh atau 3,5 liter atau 2,5 kg beras atau makanan pokok lainnya untuk setiap jiwa. Kemudian zakat profesi 2,5% dari penghasilan. Oke, ini eh, siapa saja yang berhak menerima zakat? Dalam eh, dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Yang pertama orang fakir, kemudian orang miskin, yang tiga amil, dan yang keempat mu'allaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam orang-orang yang berhutang, ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah, dan yang ke-8 orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi ada 8 golongan yang wajib dizakati. Apa manfaat zakat? Tentunya kalau kita berzakat kita harus tahu apa manfaatnya. Manfaat zakat yang pertama membersihkan harta dan mensucikan diri, yang kedua membantu fakir miskin dan orang yang membutuhkan, yang ketiga menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial, yang keempat memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Baik anak-anak semua, cukup sekian penjelasan dari Bapak, semoga dapat dipahami dan dapat dipelajari dan dapat diamalkan. Ilmu-ilmu yang tadi Bapak sampaikan semoga nantinya berguna bagi anak-anak sekalian ketika nantinya sudah berkecimpung dalam masyarakat. Baik, Bapak tutup dengan mengucap salam dan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.